Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jamaah yang saya hormati, mari kita lanjutkan pengajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbirni anil asya'i allati yajuzu suduruha minal maula subhanahu wa ta'ala. Akhbirni, kabarkan kepada kami. Akhbirni anil asya'i allati yajuzu suduruha minal maula subhanahu wa ta'ala. Beritakan kepada kami terhadap sesuatu yang jaiz terjadinya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jawabnya, hiya fi'lul mumkinat. Sesuatu yang jaiz tersebut adalah fi'lul mumkinat, melakukan sesuatu yang mungkin, wa tarkuha, dan meninggalkannya. Mithlu ayyaj'alal insana ghaniyan aw faqiran. Seperti menjadikan manusia menjadi kaya atau miskin. Sahihan aw saqiman, sehat atau sakit. Wa asbahu dzalika, dan lain-lain semacamnya. Jadi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat namanya sifat jaiz. Sifat jaiz ini adalah boleh terjadi, boleh tidak. Apa katanya Allah? Begitu ya. Apa saja yang boleh terjadi pada Allah, artinya tidak wajib dan tidak mustahil, adalah mengerjakan sesuatu yang mungkin atau tidak mengerjakan. Bagi Allah, manusia mau jadi kaya atau miskin itu bebas, terserah Allah. Bagi Allah, menjadikan orang ini sakit atau sembuh bebas, tidak wajib dan tidak mustahil, artinya jaiz. Mau orang itu masuk surga atau masuk neraka, ya bebas, apa katanya Allah. Saya itu kalau pengajian senang lagu suara bawah aja, suara atas enggak usah. Akhbirni anil asya'i allati yajuzu suduruha minal maula subhanahu wa ta'ala. Kabarkan kepada kami tentang sesuatu yang jaiz terjadinya bagi Allah. Artinya bisa terjadi, bisa tidak. Suara atas dikecilin enggak apa-apa, biar nggak menggema. Hiya fi'lul mumkinat. Sesuatu yang jaiz itu adalah Allah mengerjakan sesuatu yang mungkin, atau Allah meninggalkan
Misalnya sesuatu yang mungkin terjadi, kaya, miskin, sehat, sakit, surga, neraka, menang, kalah. Ya, menang, kalah. Ya, selamat, tidak selamat, itu apa katanya Allah, itu bebas. Itu sesuatu yang mungkin terjadi. Jadi orang-orang mau kerja, mau jadi kaya atau miskin, apa katanya Allah? Ya, saya sudah kerja Pak Kiai, wajib kaya saya. Enggak wajib bagi Allah, bebas. Mau miskin, mau kaya, apa katanya Allah? Masuk surga atau neraka? Gara-gara bapak dan ibu sudah ahli ibadah ngomong, saya sudah ahli ibadah, wajib masuk surga saya. Enggak begitu, masuk surga neraka apa katanya Allah, bebas apa katanya Allah. Loh saya gimana dong, saya sudah ibadah, yang surga miliknya Allah. Sehat atau sakit itu haknya Allah, mati hidup apa katanya Allah, itu jaiz namanya, sesuatu yang mungkin terjadi. Nah, ini saya ulangi lagi. Kalau dimaknai sederhana, apa saja yang bisa terjadi dilakukan oleh Allah atau tidak dilakukan adalah sesuatu yang mungkin. Kalimatnya sesuatu yang mungkin. Bisa dikerjakan, bisa tidak. Misalnya sesuatu yang mungkin itu apa? Masuk surga, masuk neraka, kaya, miskin, sehat, sakit, menang, kalah. Itu mungkin. Makanya para jemaah sekalian, dalam hal ini kita bisa memahami, jangan sampai kita ini putus asa dari rahmat Allah. Saya punya teman kiai besar, namanya almarhum Kiai Haji Munahar. Semalam wafat. Padahal hari Kamis masih sehat, masih masuk kantor, sehat. Tiba-tiba tadi malam masuk rumah sakit, tidak lama kemudian menghadap kepada Allah. Menurut akal nggak bakalan wafat karena masih sehat. Tapi yang namanya mati hidup itu sesuatu yang mungkin terjadi. Maka apa katanya Allah? Mau hidup atau mati? Padahal sudah berobat pakai di rumah sakit terbaik, dokter terbaik, uang ada. Karena Allah sudah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tinggal kun jadi. Ini penting para jemaah sekalian sebagai akidah kita, sehingga yang kaya tidak boleh sombong, yang miskin tidak boleh putus asa. Yang sehat jangan tepuk dada, yang sakit jangan putus asa, ya udahlah nggak ada harapan. Kemarin saya mendengar dari Bapak pemimpin Jawa Pos namanya Pak Dahlan Iskan, pernah menjadi Menteri BUMN. Jantungnya beliau ini sudah dicangkok. Menurut versi dokter, Bapak ini nggak bakalan hidup lama. Mungkin Bapak hidup mungkin sekitar 2 tahun atau paling lama 3 tahun. Tapi sampai hari ini ternyata Pak Dahlan ini masih hidup dengan sehat. Nah ini para jemaah sekalian harus dipahami, di dunia ini adalah sesuatu yang mungkin. Di dunia ini bukan mustahil. Yang mustahil itu misalnya Allah berhenti jadi Tuhan, itu mustahil. Yang wajib apa? Adanya Allah wajib. Allah tahu, Allah kuasa, Allah berkehendak, itu wajib. Tidak mungkin sifat-sifat ini ditiadakan. Ini para jemaah sekalian. Mal muradu bil istiwa'i fi qoulihi ta'ala ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Jadi sampai di titik ini menjadi pelajaran bersama bahwa sifat wajib bagi Allah itu 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Yu'ti damba wa mukhalafatul hawadisi
qiyamuhu binafsihi wa daniyat qudrat iradat ilmu hayat sama qasar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Jadi sifat wajib yang 20 ini dihafalkan terus dipahami maknanya sebagaimana yang telah saya jelaskan. Sengaja selama bulan puasa kita memperdalam akidah 50 yang dibahas. Masih ada 41 yang wajib bagi Allah 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Sisanya 9 itu apa Kiai? Nanti 9 kita akan membahas yang wajib bagi para Rasul 4, STAF, Sidik, Tabligh, Amanah, Fatonah. Yang mustahil bagi para Rasul 4 apa? Katib, Balada, Fitman, Khianah. Ini dihafalin ini dong. Yang jaiz bagi para Rasul 1 apa? Al-a'radul basyariyatul lati la tu'ati ila naqsin fi maratibihil aliyah. Sehingga kalau di jumlah 4 tambah 4 tambah 1 9, 9 tambah 41 50. Inilah yang menjadi tema pengajian kita, yakni kita mengadakan pengajian sifat apa aqidatul khamsin. Perkajian akidah khamsin ini nomor 4 ini, menjelang maghrib. Nah ini harus dipertajam sehingga ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur itu mantap dalam hati. Akidah khamsin, akidah 50, enggak goyang hati kita terhadap Allah, terhadap Rasulullah, termasuk kepada para Rasul yang lain. Bukan hanya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mempunyai sifat sidik, tabligh, amanah, fatonah. Para Nabi, para Rasul sebelumnya sama, yakni Nabi Adam sampai yang terakhir, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para jemaah sekalian, masih lama. jadi saya lanjut untuk ini. Kalau tadi kitabnya adalah kitab Jawahirul Kalamiyah, kalau ini yang saya baca adalah kitab Kifayatul Ulum. Al-Aqidatul Hadiyah wal Arba'un. Fokus ke saya, anak-anak tetap tenang, bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah kebagian makan semua, yang penting ngaji. Al-Aqidatul Hadiyah wal Arba'un. Adapun akidah yang nomor 41, 40 tadi sudah saya jelaskan, yang satu ini saya ulangi lagi. Al-jaiz bi haqqi ta'ala adalah sifat jaiz bagi Allah. Fayajibu ala kulli mukallafin, maka wajib bagi seorang mukallaf, semua orang mukallaf. Orang mukallaf ini orang yang sudah balik seperti bapak dan ibu. Kita harus mempunyai keyakinan anna Allah Ta'ala yajuzu fi haqqihi ayyatul khalqal wasyarr. Jaiz bagi Allah untuk menciptakan kebaikan dan keburukan. Fayajuzu anna Allah Ta'ala yakhluqul Islam fi Zaidin. Misalnya ada orang nama Zaid, mau jadi Islam atau jadi kafir, bebas bagi Allah, tidak wajib. Misalnya ada orang namanya Umar, Umar ini kafir, yang Muslim adalah Zaid misalnya. Atau yang alim itu Zaid, yang bodoh itu adalah Umar. Bebas bagi Allah. Yang satu masuk surga atau masuk neraka, bebas katanya Allah sudah, bukan wajib.
Jadi jangan sampai ada sebuah perasaan, oh orang ini sudah bajingan, wajib masuk neraka. Ya enggak begitulah. Walaupun Allah sudah janji bahwa orang yang berbuat baik akan dibalas baik, dan orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga. Itu janji Allah, dan Allah tidak bakalan ingkar janji. Tapi sebagai akidah kita, keyakinan kita bahwa semua itu bukan karena amal kita, bukan karena ibadah kita, tapi semua itu karena memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. I'tiqad wa aidan ala kulli mukallafin anna al-umura khairaha wa syarraha bi qada'in wa qadar. Yang harus kita yakini adalah sesuatu baik atau buruk itu semua atas kehendak dan keputusan Allah, qada dan qadar Allah. Jadi jangan sampai kita itu lantas benci kepada seseorang, ya, karena pribadinya, karena orangnya, tapi karena orang melakukan maksiat ya boleh. Anda itu melakukan maksiat, saya harus tegur, saya harus stop. Urusan saya baik dan tidak baik tidak ada yang tahu, itu urusan Allah. Tapi kewajiban saya sebagai orang Islam, syariat Anda itu tidak benar, harus saya luruskan. Jadi khairaha wa syarraha bi qada'in wa qadar. Kita harus mempunyai keyakinan bahwa seluruh orang mukallaf, kepada orang mukallaf semuanya harus mempunyai keyakinan bahwa khairihi wa syarrihi min Allah. Baik dan buruk itu sudah ditentukan oleh Allah atas qada dan qadar Allah. Wa quliba bi ma'na al-qada wal qadar. Soal makna qada dan qadar ini ada perbedaan satu dengan yang lain antar ulama. Faqila al-qada iradatullah ta'ala, yang dimaksud qada adalah kehendak Allah. Wa ta'alluquha, dan hubungannya adalah ta'alluq azali. Jadi sebelum ada apa-apa sudah ada kaitannya dengan qada ya. Sudah sebelum ada apa-apa, sebelum ada sesuatu, sebelum ada langit bumi, sebelum ada saya, sudah ada keputusan bahwasanya Misbahul Munir itu akan lahir, akan nikah, akan punya anak. Itu jauh sebelumnya, sebelum saya ada, bahkan sebelum ada alam sudah ada keputusan. Wal qadar ijadullah ta'ala al-asya' ala waqil iradah. Jadi eksekusinya itu adalah namanya qadar. Jadi qada sebelumnya, qadar itu setelah terjadi. Misalnya, halo, baik, berat karena ngajinya berat, jadi anak-anak nggak boleh ikut sebenarnya. Oh ya, ini maghrib kurang 7 menit. Jadi sebelum saya ada, sebelum Bapak ada, sebelum langit dan dunia ini ada, sudah ada keputusan, sudah skenario-nya ada, bahwa tanggal hari ini saya akan dikirim kertas warnanya coklat, isinya Pak Kiai jangan lupa tolong sampaikan hari ini ada ulang tahun kelima, namanya Faira Zikra Firdaus. Mohon doanya Pak Kiai Ustadz Haji Misbah, terima kasih. Tulisannya nyampe ke saya ini jauh sebelum ada langit dan dunia dan seisinya sudah ditulis sama Allah akan terjadi. Ini namanya qada. Ketika Pak Ahmad sampai ke sini nganterin surat, ini namanya qadar. Jadi sebelum Pak Ahmad nyampain surat tadi, ini qadanya Allah sudah ada, sudah tertulis skenario bahwasanya tanggal ini, hari ini menjelang maghrib kurang 7 menit ada orang yang akan mengirim tulisan coklat yang namanya Pak Ahmad berisi mohon doa untuk permohonan ini. Maka ketika ngirim namanya qadar. Ada qada dan qadar. Saya ulang, ada qada dan, kalau qada itu sebelumnya langit dunia ini sebelum ada sudah ada keputusan.
Makanya ilmu ini enak diketahui biar kita ini misalnya ditakdirkan orang miskin, nggak usah sakit hati. Om bisa miskin bisa masuk surga kok. Ditakdirkan kaya, jangan sombong. Jauh sebelumnya sudah ada ketentuan dari Allah. Namanya qada dan qadar. Saya ulangi, qada dan qadar. Kalau qada ini sebelum terjadi alam semesta sudah ada tulisannya bahwa tangan saya, dengerin. Tangan saya bergerak begini. Sudah ada keputusannya. Dulu ketika bergerak namanya qadar. Paham ya? Fa iradatullahi ta'ala at-ta'alluq azalan bi annaka tasiru 'aliman aw sultanan qada. Kelingan Allah di zaman azali sudah ada ketentuan, Kiai Misbah ini namanya Misbahul Munir jadi kiai, jadi orang alim. Pak Jokowi jadi presiden. Sebelum terjadi itu sudah ada namanya keputusan Allah qada. Cuma kita nggak tahu kayak apa. Setelah pemilu ternyata Jokowi jadi presiden benar. Kemudian saya lahir jadi orang alim misalnya. Maka itu namanya qadar. Namanya qada dan qadar. Ini ilmu tauhid ya. Wakil al-qada ilmu Allah al-azali wa ta'alluq bil ma'lum. Menurut sebagian ulama mengatakan al-qada yang dimaksud dengan qada adalah pengetahuan Allah yang azali sebelum terjadi langit dan bumi, sebelum ada apa-apa, dan berhubungan dengan sesuatu yang diketahui. Wal qadar ijadullahi al-asya' ala wifqil ilmi. Adapun qadar Allah Ta'ala mewujudkan sesuai dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh Allah. Bahwa Allah Ta'ala tahu bahwasanya dunia dan seisinya ini akan terus akan ada sampai tahun 1000 berapa, tahun 2000 berapa, tahun 1000 tahun berapa ini. Ini para jemaah sekalian sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gampangnya gimana Pak Kiai biar nggak ruwet kita ngaji ini? Begini, kita harus percaya dengan qada dan qadar. Qada itu adalah keputusan Allah yang sebelum zaman azali ya, saat zaman sebelum terjadi langit dan bumi dan kita ini belum ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan. Maka ketika misalnya hari ini kita duduk bersama di tempat ini namanya qadar. Sudah keputusan Allah. Ada qada, ada qadar. Ya. Jadi kalau qadar itu ya eksekusinya, kalau qada itu ya keputusannya. Makanya ilmu ini enak diketahui, sekali lagi biar kalau kita sukses tidak sombong. Kalau kita misalnya nyungsep ya tidak putus asa, kita kembalikan kepada Allah. Kalau sukses alhamdulillah, kalau kita mendapat musibah innalil, jadi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak ilmu tauhid ini untuk jadi pelajaran kita bersama. Baik, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang telah menyumbangkan makanan, minuman untuk kegiatan pada kesempatan kali ini Allah balas dengan kebaikan yang lebih banyak dan barokah. Dan orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka orang tersebut dapat pahala sebagaimana orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Berbahagialah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang telah kebagian jadwal takjil dari Masjid Jami'at Taqwa. Yang tidak kebagian jadwal silakan mengirimkan makanan minuman tanpa batas, nggak usah nunggu dapat jadwal ya. Al-Fatihah. Zuzan ila ini ananda khaira zikra firdaus semuanya, dan yang hadir di sini Allah berikan kesehatan lahir dan batin, kasih rezeki Allah yang banyak dan barokah. Ala hadiniyah, kuatkan Islam dan iman kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.